wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita hadir di Zoom Al-Sani dalam rangka belajar Al-Quran. Dan di pagi ini kita membahas surah Al-Hadid ayat 14 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Sigit Aprianto dari Montreal dan telah diskusikan bersama Pak Hadril. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah Al-Hadid ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa wartabtum wararratkumul amaniyu hatta jaa amrullah amrullahi wararrakum billahil gharur. Sadaqallahu azim. Orang-orang munafik memanggil mereka itu orang-orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kalian? Mereka jawab benar. Tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dengan kemunafikan, menunggu-nunggu kebinasaan kami, meragukan ajaran Islam, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Setan, penipu, memperdaya kamu sehingga kamu lalai terhadap Allah. Al-Hadid ayat 14. Ayat ini dimulai dengan yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang munafik memanggil mereka, itu orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama kalian? Jadi kalimat ini dimulai yunadunahum. Mereka memanggil orang mukmin. Di akhirat mereka penyesalan tidak lagi disembunyikan. Orang munafik mencari pertolongan ketika kesempatan telah berakhir. Jadi yunadunahum, mereka memanggil orang-orang beriman. Di dunia mereka enggan mendengar nasihat. Namun di akhirat justru merekalah yang memanggil orang-orang yang beriman karena membutuhkan pertolongannya. Ayat ini memesankan kepada kita, janganlah menunggu musibah atau akhirat untuk memulai mencari kebenaran. Kemudian alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dahulu bersama kalian? Itu bukan bertanya mencari jawaban, tapi menegaskan suatu fakta yang diakui bersama. Maknanya, bukankah dahulu kami bersama kalian? Orang-orang munafik itu ingin membangkitkan rasa iba dengan mengingatkan kebersamaan di dunia. Ma'akum, bersama kalian. Yaitu dengan hukuman yang mereka terima sehingga terpisah dari orang mukmin. Kontras ini menegaskan bahwa dulu mereka bersama di dunia, tetapi berpisah di akhirat. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dahulu bersama kalian? Kebersamaan secara berakhir, yaitu berada di masjid, di majelis maupun di komunitas muslim. Tidak cukup tanpa iman yang tulus. Yang mereka banggakan adalah kebersamaan lahiriah, yaitu satu masjid, satu merasakan, bahkan mungkin satu saf dalam sholat. Namun Allah menunjukkan bahwa kedekatan fisik
tidak sama dengan kedekatan iman. Kemudian jawab, qalu bala walakinnakum patantum ampusakum. Mereka menjawab benar, kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Itu kan yang jadi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Pak, jawabnya qalu bala. Mereka menjawab benar, orang beriman mengakui fakta bahwa tidak mengubah kebenaran, tetapi tidak mengubah kebenaran demi rasa kasihan. Keadilan Allah tetap tegak. Orang mukmin tidak mengingkari fakta walaupun terhadap musuhnya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian di hari kiamat tidak ada lagi dusta. Ah, di situ karena Allah berfirman dalam surah Mursalat ayat 35, haza yaumul la yantiqun, hari ini ketika mereka tidak dapat bicara. Maksudnya mereka tidak dapat berdusta. Al-Mursalat ayat 35. Walakinnakum patantu ampusakum, tetapi kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri. Walakinnakum, akan tetapi suatu kata ini menjadi pembatas yang tampak beriman dengan benar-benar beriman. Patantum ampusakum, kalian mencakakan diri sendiri. Musuh terbesar manusia seringkali adalah hawa nafsu sendiri. Kebinasaan bermula dari pilihan, bukan karena Allah menzalimi hambanya. Kemudian kata bala itu membenarkan ucapan sebelumnya, kemudian dibatalkan dengan lakin. Itu membatalkan anggapan kebersamaan lahiriah. Cukup untuk memperoleh keselamatan, itu maksudnya. Makna yang benar, tetapi ini menunjukkan bahwa kebenaran secara fisik tidak sama dengan keimanan yang hakiki. Allah tidak mengucapkan kami mencelakakan kalian, tetapi patantum ampusakum. Artinya kebinasaan itu pilihan manusia sendiri. Tidak ada lebih berbahaya daripada hawa nafsu yang tidak dikendalikan. Kemudian watarabbastum wartabtum warartumul amaniyu hatta ja amrullahi. Menunggu-nunggu ya kebinasaan kami, meragukan ajaran Islam, ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Patarabbastum, kalian selalu menunggu kebinasaan kaum mukmin, mengandung makna kalian menunggu dengan sengaja, biasanya menunggu keburukan menimpa orang lain. Orang munafik tidak berjuang untuk kebaikan tetapi menunggu kegagalan orang lain. Mukmin sejati justru berharap saudaranya berhasil. Watarabbastum, kalian orang munafik selalu menunggu-nunggu, itu tidak membantu agama Islam. Itu orang yang tadi tidak membantu agama. Sebaliknya mereka menunggu kapan Muslim kalah, kapan dakwah berhenti, kapan ujian datang. Iman tidak mengenal posisi netral. Seorang mukmin adalah pendukung kebenaran, bukan sekedar penonton. Wartah betum, artinya kalian ragu. Keraguan yang menguasai hati mereka. Keraguan terhadap janji Allah yang terus dipelihara dapat mengikis iman sedikit demi sedikit. Keraguan yang tidak segera diobati akan berkembang menjadi kemunafikan. Karena itu Al-Quran berkali-kali mengajak manusia berpikir, belajar dan bertanya agar keyakinan semakin kuat. Wararatukumul amaniyu, itu dengan angan-angan kosong telah memperdaya kalian. Artinya menunda taubat, merasa aman panjang umur, atau merasa pasti diampuni tanpa amal adalah angan-angan yang menipu. Inilah penyakit yang sangat halus, bukan sekedar maksiat biasa, tetapi nanti saja taubat itu. Tetapi nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah sukses, nanti saja setelah selesai sibuk. Artinya nanti. Itulah suatu hal penipuan. Akhirnya umur habis sebelum nanti itu datang. Ja'a amrullah. Hingga datang ketetapan Allah, yaitu kematian atau hari yang ditunggu.
Yang dimaksud adalah datangnya ajal atau keputusan Allah yang tidak dapat ditolak. Selama ajal belum datang, pintu taubat masih terbuka. Setelah datang, tidak ada di kesempatan yang kedua. Wararakum bil ghururi, dan setan menipu, memperdayakan kamu sehingga kamu lalai terhadap Allah. Setan selalu mengajak kepada maksiat secara terang-terangan. Dia juga menipu dengan rasa aman yang palsu. Misalnya Allah Maha Pengampun, nanti saja bertaubat. Pada Allah Maha Pengampun bagi benar-benar yang kembali kepadanya. Al-Ghurur, angan dengan bentuk kata yang superlatif, artinya setan itu sangat banyak menipu. Dalam ayat ini dimaksud adalah setan. Wararakum billahil ghurur. Dan setan itu menipu, memperdaya kamu sehingga kamu lalai terhadap Allah. Kalimat ini adalah penutup yang sangat dalam maknanya. Setan tidak hanya menakut-nakuti manusia, tetapi juga menipu dengan sifat-sifat Allah. Misalnya, Allah Maha Pengampun, jadi tidak perlu segera bertaubat. Kemudian Allah Maha Penyayang, pasti dosa tidak masalah. Seorang mukmin, padahal orang mukmin hidup antara rasa takut, khauf, atau terhadap azab Allah dan atau harap terhadap rahmat Allah. Jadi secara keseluruhan ayat ini mengajarkan kepada kita ke jalan keselamatan, yaitu menjaga keikhlasan, mendukung kebenaran dengan amal, menguatkan keyakinan melalui pintu ilmu, tidak menunda taubat, dan selalu waspada terhadap tipu daya setan. Demikian lebih kurang tadabbur ayat Al-Hadid ayat 14. Wallahu alam. Namun demikian apa yang saya bacakan ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu mohon dimaafkan jika terjadi kekeliruan karena keterbatasan itu ada pada kami. Namun dan kepada Allah kita minta ampun. Dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita kembali kepada Allah dengan bertaubat agar apa yang kita bacakan, apa yang kita pelajari hari ini memberikan rahmat dan berkah kepada kita bersama. Mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi